Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak OCPSR AM Kepners serta teman-teman sekalian, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Uli Marduka Bolon dari kelas STR 1B dengan NIM P27904124124. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penerapan fisika dalam keperawatan. Pertama, ada pengertian bioakustik. Bioakustik memiliki sumber bunyi, di mana sumber bunyi adalah semua benda yang bergetar dan menghasilkan suara merambat melalui medium atau zat perantara sampai ke telinga. Contohnya sumber bunyi yaitu pembakaran minyak dalam mesin dan instrumen. Penerapan fisika dalam keperawatan melibatkan penggunaan prinsip-prinsip fisika untuk meningkatkan diagnosis dan perawat pasien. Contohnya alat seperti ultrasonografi menggunakan gelombang suara untuk membuat gambar organ internal, memfasilitas deteksi kondisi medis tanpa memerlukan prosedur inovasi. Dalam bioakustik, teknologi seperti audiometri memanfaatkan gelombang suara untuk menilai fungsi pendengaran dan mendeteksi gangguan pendengaran. Lalu ada pengelompokan bunyi. Bunyi infrasonik 0-200 Hz. Infrasonik merupakan bunyi yang tidak dapat didengar telinga manusia, tetapi dapat didengar oleh jangkrik dan anjing. Frekuensi ini biasanya ditimbulkan oleh getaran tanah, gempa bumi, serta getaran gunung berapi. B. Ada bunyi audiosonik 20-20.000 Hz. Bunyi audio merupakan bunyi yang dapat didengar manusia. Audio frekuensi berhubungan dengan nilai ambang pendengaran. Lalu ada bunyi ultrasonik di atas 20.000 Hz. Ultrasonik merupakan bunyi yang tidak dapat didengar oleh telinga manusia, tapi frekuensi ini dalam bidang kedokteran digunakan dalam pengobatan, deduktif, dan diagnosis. Hal ini dapat terjadi oleh karena frekuensi yang tinggi mempunyai daya tembus jaringan cukup besar. Lalu ada alat pendengaran. Telinga merupakan alat penerima gelombang suara atau udara kemudian diubah menjadi sinyal listrik dan diteruskan ke korteks pendengaran melalui saraf pendengaran. Telinga mempunyai reseptor khusus untuk mengenali getaran bunyi dan untuk keseimbangan. Ada 3 bagian utama dari telinga manusia, yaitu bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar berfungsi menangkap getaran bunyi. Telinga tengah meneruskan getaran dari telinga luar ke dalam. Lalu ada reseptor yang ada pada telinga dalam akan menerima rangsangan bunyi dan mengirimkannya berupa impuls ke otak untuk diolah. Lalu ada alat kesehatan. Pertama ada otoskopi. Pemeriksaan dengan menggunakan alat semacam teropong ini tergolong pemeriksaan awal, di mana fungsinya untuk melihat liang telinga apakah ada infeksi atau kotoran telinga. Kedua ada timpanometri. Pemeriksaan lanjutan ini bertujuan untuk mengetahui fungsi telinga tengah. Ketiga ada otoakustik emission atau OAE. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui fungsi sel rambut pada cochlea dan atau rumah sifut. Hasilnya dapat dikategorikan menjadi 2, yakni pas dan rever. Pas berarti tidak ada masalah dalam telinga, sedangkan rever artinya ada gangguan pendengaran hingga harus dilakukan pemeriksaan berikut. Keempat ada auditory brainstem response atau ABR. Cara pemeriksaannya hampir sama dengan OAE, berfungsi sebagai screening juga dengan 2 kategori yakni pas dan rever. Hanya saja alat ini cuma mampu mendeteksi ambang suara hingga 40 dB. Kelima, ada condition orientation response atau CORS. Pemeriksaan ini dapat dilakukan pada bayi usia 9 bulan sampai 2,5 tahun untuk mengetahui perkiraan ambang dengar anak. Caranya menggunakan alat yang dapat mengeluarkan bunyi-bunyian dan dibiarkan anak mencari sumber bunyi tersebut. Lalu ada Visual Response Audiometry atau VRA. Pemeriksaan yang hampir sama dengan CORS juga berfungsi untuk mengetahui ambang dengar anak, tergolong pemeriksaan subjektif karena membutuhkan respon anak. Namun pada tes ini selain diberikan bunyi-bunyi, alat yang digunakan juga harus mendapatkan hasil gambar sebagai reward bila anak berhasil memberi jawaban. Pemeriksaan ini dapat dilakukan sambil bermain. Lalu ada play audiometry. Pemeriksaan yang juga berfungsi mengetahui ambang dengar anak dapat dilakukan pada usia 2,5 tahun sampai 4 tahun. Caranya dengan menggunakan audiometri yang menghasilkan bunyi dengan frekuensi serta intensitas yang berbeda. Bila anak mendengar bunyi itu berarti sebagai pertanda anak mulai bermain. Misalnya harus memasukkan benda ke kotak di depannya atau bermain puzzle. Lalu ada spesialis dalam pendengaran telinga, yaitu contohnya ada otologis, seorang dokter yang ahli dalam bidang telinga dan pendengaran. Ada otorologis, seorang dokter yang ahli dalam bidang penyakit telinga dan operasi telinga. Ada ENT spesialis, dokter ahli THT, yaitu seorang dokter yang ahli dalam hal telinga, hidung, dan tenggorokan. Ada audiologis, yaitu seseorang yang bukan dokter tapi ahli dalam mengukur respon pendengaran di telinga, diagnosis kelainan pendengaran melalui tes pendengaran, rehabilitas yang berkaitan dengan hilangnya pendengaran. Kemudian ada CRT atau osiloskop, kristal piezoelektrik yang bertindak sebagai transducer mengirim gelombang ultrasonik mencapai pada dinding berlawanan. Kemudian gelombang bunyi dipantulkan dan diterima oleh transducer
tersebut, di mana menerima gelombang balik akan diteruskan ke amplifier berupa gelombang listrik, kemudian gelombang tersebut ditangkap oleh CRT. Lalu MRI adalah salah satu cara pemotretan organ tubuh menggunakan resonansi magnetis. Sistem kerjanya adalah pasien berbaring dalam sebuah tabung, kemudian gelombang bunyi ultrasonik ditembakkan ke dalam tubuhnya. Gema dari gelombang bunyi tersebut akan menceritakan gambar tubuh sebagian dalam pasien. Contohnya dikenal dengan USG. Lalu ada hal-hal diagnosis dengan ultrasonik, yaitu mendiagnosis tumor otak atau encephalografi, yaitu memberi informasi tentang penyakit-penyakit mata, daerah lokasi yang dalam daerah bola mata menentukan apa kornea atau lensa yang apokue atau ada tumor-tumor retina, untuk memberi informasi struktur dalam dari tubuh manusia, misalnya seperti hati, lambung, usus, mata, jantung, serta janin. Untuk mendeteksi kehamilan sekitar 6 minggu, juga kelainan dari uterus atau kandungan peranakan, dan kasus-kasus pendarahan yang abnormal, serta truncated absortus yang sedang berlangsung, serta memberi informasi tentang jantung, valvula jantung, pericardial effusion atau timbunan zat cair dalam kantung jantung. Penggunaan ultrasonik dalam pengobatan. Sebagaimana telah diketahui bahwa ultrasonik mempunyai efek kimia dan biologi. Ultrasonik dapat dipergunakan dalam pengobatan, juga memberi efek kenaikan temperatur serta meningkatkan tekanan. Efek ini timbul karena jaringan pengabsorpsi energi bunyi. Dengan demikian ultrasonik dipakai sebagai diatermi atau pemanasan lokal pada otot yang cedera. Selain itu juga ultrasonik dapat dipakai untuk menghancurkan jaringan ganas atau kanker. Sel-sel ganas akan hancur pada beberapa bagian, sedangkan di daerah lain kadang-kadang menunjukkan rangsangan pertumbuhan masih diselidiki lebih lanjut. Pada perintah Paroskin, penggunaan ultrasonik dalam pengobatan sangat berhasil, namun sangat disayangkan untuk memfokuskan bunyi ke arah otak sangat sulit. Sedangkan pada penyakit Meniere di mana keadaan penderita kehilangan pendengaran dan keseimbangan, apabila diobati dengan ultrasonik dikatakan 95% berhasil baik. Ultrasonik menghancurkan jaringan dekat telinga tengah. Sub kedua yaitu ada biolistrik. Fenomena kelistrikan dalam biologi. Listrik atau elektrik, fenomena listrik tidak dapat dipisahkan dengan fenomena magnet. Lalu ada contoh aplikasi biolistrik, yaitu satu sistem koordinasi syaraf otak dan otot. Kedua, terapi listrik seperti defibrilator, pancemaker. Ada instrumentasi medis, yaitu pertama ada elektrokardiografi atau ECG, ada elektromyografi MMG, ada elektrogoniografi EEG. Jenis biolistrik ada elektrostatika, muatan listrik tidak bergerak, contohnya akumulasi muatan pada rambut dan tubuh. Elektrodinamika, muatan listrik bergerak menghasilkan arus listrik, contohnya arus listrik mengalir melalui sel saraf, otak, dan otot. Lalu ada prinsip biolistrik. Pertama ada dinding sel merupakan lapisan semi-permeable sehingga ion tersebut dapat melaluinya, sedangkan ion yang lain tidak dapat. Dua, dinding sel dalam keadaan normal atau terpolarisasi. Tiga, ada arus listrik disampaikan dari satu sel ke sel yang lain melalui rambatan proses depolarisasi. Keempat, ada arus listrik yang dihasilkan sel syaraf sangat kecil, sekitar 70 mV. Lalu ketiga ada biooptik. Pengertiannya, optik adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari propagasi dan karakteristik cahaya. Biooptik adalah penerapan prinsip-prinsip dan teknik-teknik ilmu optik dalam sistem biologi. Contohnya seperti mata dan penglihatan alat bantu seperti kacamata, lensa kontak, atau lensa mata. Lalu ada juga contoh instrumen medis, ada mikroskop, endoskopi, laser bedah. Cahaya juga dapat ditangkap oleh mata, di mana gelombang elektromagnetik dan termasuk gelombang transversal. Partikel cahaya disebut foton, lalu kecepatan rambut cahaya 3 kali 108 m/s dalam vakum yang dapat ditangkap oleh mata. Kecepatan cahaya tersebut di dalam medium lain lebih kecil. Optika geometrik dan optika fisika. Optika geometrik membahas perilaku cahaya seperti refleksi dan refraksi, dan digunakan dalam desain alat-alat optik seperti refleksi dan refraksi. Optika fisik membahas perilaku cahaya seperti emisi, komposisi, absorpsi, polarisasi, interferensi, dan difraksi. Lalu mata, kelainan optik mata seperti miop, rabun jauh, tidak dapat melihat jauh, dan bisa melihat dekat atau near sightedness, atau hipermetrop juga rabun dekat, tidak dapat melihat dekat, ada far sightedness, bisa melihat jauh. Lalu ada presmiop, rabun jauh dan dekat, tidak dapat melihat jauh dan dekat. Lalu ada astigmatin, lensa mata tidak bulat sempurna, seperti iris mata
mata mengatur jumlah cahaya yang masuk melalui pupil. Otot ciliari mengatur akomodasi lensa agar bayangan terfokus pada retina. Lensa terbuat dari bahan seperti kristal gelas. Retina terdiri dari sel syaraf terbentuk bantak yang sensitif terhadap cahaya dan kerucut yang sensitif terhadap warna. Kondisi buta warna terjadi apabila sel-sel kerucut ini tidak dapat lengkap. Di daerah dekat syaraf optik tidak dapat retina sehingga menjadi blind spot atau titik buta. Syaraf optik merupakan cahaya menjadi sinyal listrik yang disampaikan ke otak. Penyakit mata itu adalah hordeolum, konjungtivitik, ada transoma, glaukoma, katarak, optik neuritis, kebutaan, dan buta warna. Lalu ada biofluida. Pengertiannya dalam fluida dikenal istilah tekanan gauge yang artinya adalah nilai atau besarnya tekanan gauge didefinisikan sebagai selisih antara tekanan fluida yang sebenarnya dengan tekanan udara. Tekanan fluida pada suatu titik dalam fluida memiliki nilai yang sama seperti arah. Lalu macam-macam bentuknya ada seperti fluida statis dan dinamis. Fluida juga merupakan subhimpunan dari fase benda termasuk cairan, gas, plasma, dan padat plastik. Contohnya tekanan bervariasi dengan ketinggian kolam cairan dan dapat diamati dalam pembuluh darah yang berdiri. Tekanan vena pada kaki yang jauh lebih besar daripada kepala berpengaruh kerapatan terhadap tekanan hidrostatik ditunjukkan oleh fakta bahwa 1 mm air raksa hekser tekanan yang sama seperti 13 mm air karena merkuri lebih dari 13 kali berat seperti air yang setara volume. Jika tekanan diberikan pada cairan yang terbatas, tekanan diteruskan sama-sama semua arah dikenal dengan sebagai prinsip Pascal. Ketika seorang individu hipertensi pembuluh darah, maka pengeras akan mengalami perubahan sklerotik. Untuk mencegah pembuluh penuh dengan tekanan darah tinggi, ketidaklenturan wadah juga mempengaruhi tekanan hidrostatik yang berkembang, yakni jika wadah yang dapat dilambungkan, tekanan dalam cairan kurang dari dalam wadah yang kaku. Lalu ada tekanan darah, yaitu dengan tensimeter. Prinsip kerja alat pengukur tekanan darah sama dengan U-tip manometer. Manometer adalah alat pengukur tekanan yang menggunakan tinggi kolam tabung yang berisi liquid statik untuk menentukan tekanan. Manset dipasang mengikat mengelilingi lengan dan kemudian ditekan dengan tekanan di atas tekanan arteri lengan brachial dan kemudian secara perlahan tekanan diturunkan. Pembacaan tinggi merkuri dalam kolom tabung manometer menunjukkan peak pressure atau systolic dan lowest pressure atau diastolic. Lalu kedua ada manometer, tekanan pada titik A sama besarnya dengan pada titik 1. Tekanan di titik 2 adalah tekanan di titik 1 ditambah dengan H1. Tekanan di titik 2 sama dengan tekanan di titik 3, yaitu H2. Berdasarkan persamaan besar tekanan di titik 2 dan 3 dapat dituliskan sebuah persamaan fluida pada A dapat berubah liquid atau gas. Bila fluida pada A berupa gas, pada umumnya tekanan H1 dapat diabaikan. Karena berat dari gasnat kecil sehingga P2 hampir sama dengan PA. Oleh karena itu berlaku persamaan dalam kasus alat pengukuran tekanan darah. H2 adalah tinggi cairan merkuri pembacaan pada kaca tabung dan berat spesifik dari merkuri. Demikian hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.